Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiuna Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa daerah pada anak. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bahkan dalam satu pulau saja bahasanya bisa berbeda-beda. Sayangnya, bahasa daerah kini mulai tidak dikenali anak-anak. Bahkan masih ada orang tua juga yang merasa kesulitan memahami bahasa ibu sendiri. Memang sangat disayangkan jika saat ini orang tua pun sangat minim menggunakan bahasa daerah, sehingga terus asing bagi anak-anak. Bahasa daerah adalah bahasa ibu yang menjadi budaya Nusantara. Indonesia meskipun masih banyak memiliki bahasa-bahasa daerah yang ada, namun sangat memungkinkan seluruh bahasa daerah di Nusantara akan punah dan hanya menjadi dongeng untuk anak-anak generasi mendatang. Tentulah hal ini tidak dapat dibiarkan. Bahasa sebagai budaya yang mempengaruhi peradaban Nusantara haruslah dijaga dan dilestarikan. Bahasa ibu juga merupakan bagian dari literasi yang turut mempengaruhi peradaban Nusantara. Disinilah terdapat ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan bahasa daerah, yaitu ruang keluarga. Keluarga menjadi tempat efektif untuk berinteraksi antara orang tua dan anak. Selain itu, orang tua memiliki kemampuan dan tanggung jawab sosial untuk memberikan pengajaran dan pengalaman berharga kepada anak. Dilansir dari laman Anggun PAUD, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan orang tua kepada anak untuk turut meliterasikan bahasa daerah. Di antaranya, 1. Memberikan pemahaman tentang bahasa sebagai budaya. Tidak dapat dipungkiri, bahasa adalah bagian dari budaya dan budaya merupakan corak terciptanya peradaban suatu masyarakat. Memberikan pemahaman tentang bahasa sebagai alat komunikasi itu hal penting. Anak akan mudah belajar. Namun, memberikan pemahaman bahasa sebagai budaya adalah hal yang berbeda. Orang tua dapat mengomunikasikan nama-nama benda kepada anak sesuai bahasa. Di samping itu, orang tua perlu memastikan bahwa apa yang dimengerti anak mungkin akan berbeda dengan pemahaman orang lain. 2. Mengenalkan bahasa daerah di ruang keluarga sejak dini. Orang tua perlu mengenalkan bahasa daerah kepada anak. Orang tua dapat membiasakan diri berbicara bahasa daerah. Anak-anak sebagai manusia tabula rasa membutuhkan referensi yang ada di lingkungan sekitar. Orang tua memiliki waktu paling banyak untuk berinteraksi kepada anak. Bahkan, orang tua memiliki kemampuan yang paling baik untuk membuat anak patuh. Disinilah kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk turut mengajarkan berbahasa daerah sebagai budaya masyarakat. 3. Menciptakan suasana sebagai penutur tidak dapat dipungkiri lagi. Penyebab terancam punahnya bahasa-bahasa adalah minimnya penutur atau native speaker. Orang tua dapat berinteraksi dalam bahasa daerah dengan anak-anak dan melihat kondisi atau situasi tertentu yang dapat disepakati bersama. Dengan begitu, literasi bahasa daerah akan terlestarikan dan ditularkan kepada anak. 4. Mengajak, mencatat, menjaga, dan melestarikan adalah persoalan cara. Literasi bahasa daerah sebagai budaya yang ingin terus kita jaga sebaiknya dapat dilestarikan dengan diliterasikan, baik yakni dapat membaca, bertutur, dan mencatatnya. Ya, dengan mencatat bahasa daerah akan memiliki nilai otentik atau orisinalitas yang baik. Orang tua dapat mengajak anak untuk dapat menanyakan sesuatu yang sulit dan menyuruh anak untuk mencatatnya. Hal ini akan menghindari kekeliruan berbahasa. Tentu, ini menjadi langkah baik untuk menyempurnakan budaya berbahasa daerah. Upaya-upaya ini yang akan menyumbang kelestarian literasi bahasa daerah. Orang tua dapat melibatkan anak untuk turut meliterasikan bahasa. Hal kecil ini akan menjadi upaya terjaganya keotentikan peradaban Nusantara. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan tutur kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.